Sebab yang pertama, kesalahan 100% ada pada pihak suami. Istri benar 100%, maka hancur rumah tangga. Yang kedua, 100% kesalahan ada pada pihak istri, 100% kebenaran ada pada pihak suami. Itu pun hancur. Yang ketiga, kesalahan ada pada pihak suami maupun istri. Istri punya salah, suami juga punya kesalahan. Dosa-dosa yang dilakukan oleh masing-masing dari keduanya itu juga akan menyebabkan kehancuran rumah tangga. Tidak mungkin yang keempat, suami benar 100%, istri benar 100%, kok jadi bertengkar. Tidak mungkin. Maka 3 penyebab itulah yang harusnya dihilangkan atau sekurang-kurangnya dikurangi. Kesalahan, kezaliman, dosa itu penyebab hancurnya rumah tangga. Sering diingatkan, hancurnya rumah tangga itu adalah dosa. Tidaklah negara-negara besar hancur kecuali karena dosa yang dilakukan oleh rakyat. Enak nikmat Adam di surga, kenapa bisa diusir ke dunia, negeri yang penuh keletihan dan kelelahan? Tidak lain penyebabnya adalah karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Demikian juga kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir. Semua permukaan bumi tergenang air. Tidak ada yang selamat kecuali mereka yang mengikuti bahtera Nabi Nuh. Apa penyebabnya? Tidak lain adalah sebabnya dosa. Begitu juga kaum Samud, kaum Ad, diterbangkan angin, disambar halilintar, digoncang buminya. Semua penyebabnya adalah maksiat dan dosa. Maka jangan hancurkan rumah tanggamu dengan maksiat dan dosa. Ingat, ada pembalasan di hari akhirat. Apalagi sekarang sudah akhir zaman. Akhir zaman, kata ibu saya dulu, itu sekarang zaman genjal. Ada orang Jawa? Apa artinya genjal? Instan. Zaman genjal, bahasa Indonesia zaman instan. Apa maksudnya? Pagi berbuat dosa, sore udah dapat balasannya. Instan, cepat sekali. Pagi berbuat dosa, sore udah dapat. Nggak sampai sore kadang langsung. Zaman dahulu ada kalanya orang berbuat maksiat dan dosa ditunda. Memang ada yang ditunda, tapi berapa banyak? Nggak sampai lama kita lihat orang zalim itu akibatnya. Orang zalim itu akibatnya. Zaman genjal, zaman instan, cepat sekali. Maka takutlah kepada Allah agar kita tidak hancur rumah tangga. Selanjutnya, orang yang beriman, kokoh tauhidnya, dia beriman dengan rukun iman yang keenam, yaitu takdir, yang membuat dia tidak pernah takut dengan kurangnya rezeki, tidak pernah takut dengan masa depan, tidak pernah takut. Orang-orang yang bertauhid itu pemberani. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi 4 kalimat bi qadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyyun wa sa'id.
Sesungguhnya salah seorang dari kalian diciptakan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, sperma. Kita di perut ibu kita sperma selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama itu pula. 40 hari yang kedua berupa darah. Kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging selama itu pula. 3 kali 40 berapa? 120 hari. Ketika bayi di perut ibunya sudah 120 hari, 4 bulan, maka ditiupkanlah ruh oleh malaikat di perut ibu. Ditiupkan ruh. Oleh karenanya bayi kalau sudah 4 bulan itu bergerak-gerak di perut ibu. Kata ibunya yang lagi hamil sudah mulai nendang-nendang. Calon bayinya laki-laki. Perut tadi udah nendang ibu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian ditetapkan 4 ketetapan. Pertama, dikasih rezeki. Bayi masih di perut ibu sudah ditentukan rezeki. Yang kedua, ajalnya. Kapan kita mati sudah ada jadwalnya. Semoga kita masih lama. Doa kita tadi, wa'atil hayati ala ta'ati. Ya Allah, panjangkanlah umurku untuk taat kepada. Saya berdoa semoga umur saya 105 tahun. Amin. Amin di seluruh. Semoga umur kita panjang untuk beramal saleh. Sudah ditentukan. Kok bisa minta panjang? Bisa. Karena Nabi SAW mengajarkan doa seperti itu. Kalau nggak ada gunanya doa minta umur panjang, tentu nggak diajarkan. Karena Nabi tidak mengajarkan yang sia-sia. Satu ditentukan namanya rizki. 2, ajal. Wa amalihi, dan amalnya. Yang ketiga, kita sudah ditentukan amalnya. Dan yang keempat, saqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagianya sudah ditentukan. Itulah 4 perkara. Ketika bayi berada di perut ibunya sudah ditentukan semua. Lalu kenapa kita takut? Rizki sudah ada. Bahkan Allah Ta'ala memberikan rizki sesuai dengan kadar yang ditanggungnya. Semakin banyak tanggungan kita, semakin banyak rizki. Dan itu hanya akan dibenarkan oleh orang-orang yang meyakini. Coba bujangan kita. Punya apa kita bujangan? Saya maksudnya. Punya apa? Begitu udah nikah, alhamdulillah punya kompor, punya piring, punya gelas. Tadinya waktu bujangan ya punya kompor, punya. Begitulah kita punya tanggungan istri, maka kita diberi rezeki oleh Allah. Begitu punya anak pun seperti itu. Anak kita sudah ada rezekinya. Keyakinan hadis tadi, 4 bulan di perut ibu sudah ditentukan rezekinya. Kenapa kita takut? Istri kita sudah ada belum rezekinya? Sudah. Yang kedua sudah ada belum? Yang keempat sudah. Kan orang takut gimana, rezekinya dari mana? Istri kita udah punya rezeki sendiri. Baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga maupun yang keempat. Tinggal katanya yakin atau enggak yakin. Kebanyakan perempuan ketakutan. Dikiranya gaji cuma segitu, kalau dibagi 2 nanti kurang. Ini dia kurang iman. Kurang iman. Jangan takut. Allah akan kasih rezeki kepada kita sesuai
sesuai dengan kadar tanggungan. Maka banyak-banyaklah menantu orang. Insya Allah Allah akan berikan rezeki. Kenapa? Sosial. Selanjutnya, orang yang bertauhid akan menenteramkan kehidupan rumah tangganya. Karena orang yang bertauhid kepada siapa dia berdoa? Kepada Allah. Ada keluhan, ada kesulitan, dia bangun di malam hari, dia rukuk dan dia sujud, dia merintih, dia berdoa. Yang dengan sebab itu doanya naik ke langit, menembus awan sampai di langit yang ketujuh, didengar oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Allah kabulkan rintihan hambanya yang berdoa hanya kepadanya. Sebab dia yakin sekali firman Allah Ta'ala, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Doa. Yang bikin masalah dalam rumah tangga, punya problem bukan mengadu kepada Allah, tapi mengadu kepada orang tua, mengadu kepada teman, mengadu kepada yang lain. Mereka semua tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan problem kita. Yang bisa menyelesaikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu dan mau menyelesaikan problem kita. Sedangkan manusia mungkin mampu, tapi kalau nggak mau, nggak terjadi. Atau mungkin mau, tapi kalau nggak mampu, cuma katanya kasihan banget kamu, saya itu prihatin. Itu sedih doang, kesian nolongin kan. Tetapi kalau kita mengadu kepada Allah, maka Allah Ta'ala mampu untuk memberikan pertolongan dan mau, karena Allah sudah berjanji, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Abu Salamah meninggal dunia, suaminya. Nabi mendatanginya dalam kondisi matanya terbelalak. Karena orang yang meninggal dicabut ruhnya itu dari kaki naik ke atas, ya, sehingga matanya terbelalak. Nabi mengatakan, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut diikuti pandangan mata. Kalau orang meninggal rata-rata matanya terbelalak karena dia lihatin ruhnya dicabut, yang lihat dia jadi terbelalak. Maka salah orang yang punya persepsi ini orang bandel. Kenapa emang matinya aja melotot? Bukan. Semua bandel maupun gak bandel meninggal ikuti terbelalak. Kecuali yang sudah kalah sakit, mungkin buka mata aja gak sanggup, maka dia terpecah. Ditutup matanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian didoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhluqhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Dipegang mata, didoakan, ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah, berilah pengganti buat keluarganya yang lebih baik. Ummu Salamah diajarkan agar kalau dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Ya Allah, berilah ganjaran atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik dari. Mendengar suaminya telah meninggal dunia, Ummu Salamah pun berdoa. Setelah berdoa dia ragu. Setelah berdoa, siapa yang lebih baik daripada suamiku, Abu Salamah? Dia termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Dia ikut berhijrah bersama
dia begini, dia begini. Ternyata doanya Ummu Salamah didengar oleh Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melamar. Siapa yang lebih baik dari Nabi? Ketika dilamar, apa kata Ummu Salamah? Bukannya saya menolak ya Rasulullah. Biasa perempuan bahasa basi dulu. Bukannya saya menolak ya Rasulullah, tetapi saya ini punya banyak anak. Apa kata Nabi? Anak-anakmu adalah anak-anakmu juga. Lalu kata Ummu Salamah, akan tetapi ya Rasulullah, saya ini wanita pencemburu, sedangkan engkau banyak istri. Kata Nabi, adapun cemburumu, aku akan doakan kepada Allah. Aku akan doakan kepada Allah. Ini menunjukkan cemburu bisa nggak dirubah? Bisa. Dengan apa? Dengan doa. Cemburu itu bisa dirubah dengan doa. Kalau istri kita akan cemburu, sering-sering didoa. Ya Allah, kurangi cemburunya ya Allah. Tiap malam mendekat pegang membangunnya ya Allah, kurangi cemburu. Insya Allah Allah kabul. Nanti usah-usah semroto terus dompet keluar. Ratusan ribu keluar ini. Insya Allah nuntut. Kalau duitnya jatuh, didoakan intinya. Kemudian menikah Ummu Salamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang bertauhid. Ada problem rumah tangga, mengeluh, mengadu kepada Allah, sehingga solusi pun Allah Taala datang. Ada pun mengadu ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, maka yang ada hanya cemoohan. Dia si belagu, kalau begitu aja menikah lagi. Ada nggak orang begitu? Kayaknya gue banget. Tauhid yang dimaksud adalah tiga macam tauhid dijelaskan oleh para ulama, yaitu tauhid rububiyah, meyakini bahwa semua yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memeliharanya. Semua yang ada di muka bumi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila lagi susah, apa yang beliau baca? Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, yang Maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, perbaikilah semua urusanku. Jangan kau serahkan diriku pada diriku walaupun sekejap mata. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai Zat yang Maha hidup dan Maha yang terus menerus mengurus makhluk. Kita ini diurus oleh Allah. Allah ada yang mengatur. Maksudnya Allah ada yang mengatur alam semesta. Perbaikilah semua urusanku. Kita punya urusan, kita punya problem. Minta agar Allah Ta'ala uruskan. Beres kalau Allah yang urus. Tapi kalau kita bersandar dengan harta kita, kita bersandar dengan kecerdasan kita bersandar dengan kekuatan kita, seringkali semua yang kita miliki tidak membantu kita. Tetapi kalau kita serahkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mengurus urusan kita. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan diriku pada diriku walaupun sekejap mata. Kalau kita yang mengatur hidup kita, maka kita tidak akan salah. Itu yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tauhid adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya meyakini Allah adalah satu-satunya yang wajib diibadahi, yang berhak diibadahi dengan benar. Maka ketika menerjemahkan La ilaha illallah, para ulama menafsirkan La ma'buda bihaqqin illallah.
Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah. Kalau tiada Tuhan selain Allah, kenyataannya banyak sekali Tuhan-Tuhan. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Wisnu, ada Tuhan Brahma, ada Tuhan bermacam-macam Tuhan yang mereka yakini sebagai Tuhan. Maka dijelaskan la ma'budu bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Maka orang-orang yang meyakini tauhid uluhiyah ini, dia tidak pernah minta kepada kuburan. Allah tempat dia meminta, bukan kuburan. Tatkala akidah ini tidak ada, maka dia datang minta tolong kepada orang yang sudah mati di kuburan. Syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta tolonglah kepada Allah. Dalam urusan-urusan yang hanya Allah saja yang mampu, seperti mendatangkan rezeki, maka hanya kepada Allah kita minta. Menyelesaikan problem, Allah Ta'ala yang bisa. Maka tidak boleh kita minta kepada makhluk. Syekh Muhammad bin Jamil Zaino rahimahullah menyampaikan itu kepada seorang guru. Wahai Syekh, hadis ini bersama keterangannya menjelaskan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Kata Syekhnya, bahkan boleh. Kata Syekh Jamil Zaino, mana dalil kalau bilang boleh? Bibi saya berdoa meminta, ya Syekh Sa'ad, ya Syekh Sa'ad. Aku bertanya sama bibi, wahai bibi, apakah Syekh Sa'ad bisa menyelesaikan urusannya? Kata bibi saya, Syekh Sa'ad, saya berdoa kepada Syekh Sa'ad yang menyampaikan kepada Allah. Kemudian Allah menyampaikan kepada menyelesaikan urusan. Apa kata Syekh Jamil? Alangkah kesihannya kamu orang yang terpelajar, kenapa kau menyandarkan akidahmu kepada bibimu yang jahil? Dia minta kepada sesat. Orang yang bertauhid enggak, tinggalkan minta-minta kepada selain Allah. Hanya kepada Allah. Kemudian ada lagi, ingin istrinya makin cinta, datang ke dukun. Ada nggak dukun pelet? Jadi kita ada yang datang. Bagaimana caranya biar istri mencintai suami, suami mencintai istri? Dia datang kepada dukun. Maka yang seperti itu syirik. Kecuali pelet Jepang. Apa maksudnya pelet Jepang? Kamar mertua ditolak, kamar istri semua, kalau mertua ditolak, nggak bisa. Kamu sudah punya istri, maka dikasih pelet Jepang, kasih Mitsubishi. Begitu dikasih Mitsubishi, Mutsibisa. Maksa. Kasih Mitsubishi, Mutsibisa. Anu pelet seperti itu enggak syirik. Dan itu yang diharapkan oleh para calon mertua. Tidak boleh kita minta-minta kepada dukun. Syirik semua. Demikian juga kita tidak boleh menganggap sial dengan sesuatu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa umatnya ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Mereka berdiskusi, siapa mereka? Ada yang mengatakan mungkin mereka orang-orang yang menjadi sahabat Nabi.
Ada lagi yang berpendapat mereka orang yang lahir dalam badan Islam sampai mati tidak pernah berbuat syirik. Dan pendapat-pendapat yang lain. Ketika Nabi keluar, Nabi menjelaskan, siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, apa katanya? Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah. La yastarqun, tidak minta diruqyah. Mesti ruqyah pengobatan dengan dibacakan ayat-ayat Quran atau doa-doa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, gak minta diruqyah. Apakah ruqyah itu haram? Tidak. Apa kita gak boleh diruqyah? Boleh. Jadi kalau kita lagi sakit, datang orang yang meruqyah kita, jazakallahu khairan, kita senang, bersyukur. Kenapa enggak kita dengan ancaman hadis tadi masuk surganya harus dihisab? Jawabannya tidak. Kan kita enggak minta. Yang dilarang adalah apa? Minta. Lalu ada teman kita sakit, boleh enggak kita meruqyah? Boleh, dianjurkan, kita berbuat baik. Datang sama teman, kita langsung ruqyah. Bacain misalnya suratul Fatihah, bacain suratul Fatihah, bacain suratul Fatihah sampai dia sembuh. Bisa meruqyah dengan Al-Fatihah. Itu dengan membaca Astaghfirullahaladzim Rabbil Arsyil Azim ayasfiyah. Astaghfirullahaladzim Rabbil Arsyil Azim ayasfiyah. Dibaca 7 kali. Berpahala kita meruqyah. Tetapi yang dilarang adalah, yang makruh sekurang-kurangnya adalah minta diruqyah. Kenapa dilarang atau makruh? Karena kita menyandarkan kepada orang itu, bukan bersandar kepada Allah. Depan masih banyak porsinya. Jadi tidak boleh kita minta diruqyah, sekurang-kurangnya hukumnya makruh. Tapi meruqyah dianjurkan. Diruqyah tidak masalah. La yastarqun. Yang kedua, wala yaqtawun. Dan tidak minta dikait. Kait adalah pengobatan orang Arab kuno, yaitu dengan besi dipanaskan kemudian ditempel di tempat yang sakit. Misalnya untuk stroke, terus nggak bisa gerak tangannya, besi panas tempelin, kaget kita panas, langsung uratnya gerak lagi, dan itu makruh. Baik, pengobatan. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berapa banyak penyakit-penyakit yang tidak disembuhkan oleh medis, sembuh dengan kain. Tapi itu menyakiti. Orang yang surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak minta dikain. Yang ketiga, wala yatatayyar. Dan tidak tatayyur. Apa tatayyur? Menganggap sial dengan sesuatu. Menganggap sial dengan sesuatu. Misalnya mau berangkat kerja, nabrak kucing, apes, lemes rasanya, langsung turun dari motor, diambil itu kucing, bawa pulang, mandiin, dikafani, dikubur, malamnya tahlilan. Saking takutnya nabrak kucing, takut sih. Ada nggak masyarakat keyakinan seperti itu? Itu keyakinan rata-rata masyarakat kita sial nabrak kucing. Kenapa? Kucing itu kesayangan Nabi. Mana dalilnya? Kesayangan Nabi itu Aisyah. Bukan kucing. Menganggap sial lagi. Angka 13. Coba nih, hotel ini ada nggak kamar nomor 13? Ada. Atau itu harusnya ada kamar 13. Ustaz, kalau nggak laku ya biar saya nempatin, langsung gratis. Jadi
sial dengan angka 13. Ada lagi yang menganggap sial dengan hari Rabu, hari Sabtu. Syirik semuanya. Tidak boleh. Diberitahu nenek lagi sakit, kampung udah parah. Belum sempat nengok kita, di genteng rumah kita ada suara burung hantu. Suara burung hantu di genteng rumah kita. Ya, nenek meninggal. Menganggap sial dengan suara burung hantu. Ini tatoyur. Tidak boleh. Burung hantu memang bunyinya begitu. Jangan dikait-kaitkan dengan kematian seseorang. Yang bagus adalah tafa'ul, optimisme. Jadi kalau kita misalnya nabrak kucing, wah dapat rezeki. Jadi bagus. Saya pernah naik Vespa gitu. Kucing lagi minta tikus. Saya lewat, Vespa knalpotnya berisik, begitu udah deket, kucing kaget loncat ke belakang, pas keinjak roda belakang Vespa saya. Wah, ketakan. Dia loncat-loncat, kemudian mati. Saya nggak mau ambil, jadi tak koyor. Saya telepon Pak Guntur, di depan rumah ada, pas di depan rumahnya Pak Guntur, ada kucing itu tabrak saya. Oh iya, harus saya kubur. Jangan mau nikah lagi saya. Benar. 3 bulan kemudian nikah. Sekarang nyari-nyari kapan kucing bertabrak. Itu dia. Jangan tertoyo tapi tafakur, optimisme. Seperti orang-orang di daerah Banyumas misalnya, anaknya sakit, meriang, digendong. Lalu dia digendong, tetangganya lewat. Kenapa itu? Kenapa? Enggak nih mau pintar. Enggak nih mau pintar. Anaknya lagi sakit tapi dibilang mau pintar. Optimisme, jangan pesimis. Orang hidup seperti itu. Orang yang bertauhid yang bisa seperti itu. Apabila kita tidak bertauhid, punya istri pertama, rezekinya seret, miskin. Begitu nikah lagi yang kedua, rezekinya lancar. Tatoyur, istri yang kedua nih bawa rezeki, pulangnya ke yang kedua. Ini gara-gara tatoyur. Istri yang pertama nggak pernah Aku sebaliknya, ketika istri pertama rezekinya banyak, begitu nikah lagi bangkrut, bawa siang istri yang kedua, langsung ditinggal. Boleh? Tidak boleh. Tauhid harus tegakkan dalam rumah tangga. Dan lain-lain banyak sekali. Satu buku khusus judulnya Kitabut Tauhid, mungkin bisa dibahas di kesempatan atau hadir di majelis-majelis yang dibahas Kitabut Tauhid. Untuk selanjutnya kita bersoal jawab sampai jam 7. Waktu yang panjang biar tahu apa yang harus dijawab kalau ada pertanyaan, dan kalau saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, wallahu a'lam. Silahkan. Terima kasih banyak kepada Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan Ustaz sangat bermanfaat buat kita dalam menjalani rumah tangga kita nantinya. Baik, kita langsung saja. Anak belum simpulkan, nanti insya Allah Ustaz akan menyimpulkan sendiri dan disampaikan. Kita berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya satu pertanyaan dan langsung ke Ustaz. Ya, tadi silakan. Masih apa namanya? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa menanyakan mengenai dosa syirik. Apakah dosa syirik itu ada tingkatan atau ada levelnya? Apakah syirik jenis apapun itu semuanya besar? Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain yang Allah kehendaki. Demikian juga dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65 Allah firmankan, La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, maka batal semua amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Itu menunjukkan syirik adalah sebesar-besar dosa besar. Nabi mengatakan, Ala unabiukum anil kabair, maukah kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Beliau bersabda, Asyirku billah wa uququl walidain wa tawalla yawman sahfi. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan lari dari medan pertempuran. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Sab'ul mawbiqat, 7 dosa yang membinasakan. Wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Asyirku billah, wasyirku, wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil-haq, wa aklu riba, wa aklu mal al-yatim, wa tawalla yawm az-zahfi, wa qatlu al-mu'minatul ghafilat. Syirik kepada Allah, membunuh jiwa, sihir, syirik kepada Allah yang bersihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Apa maksudnya? Orang yang sudah menikah berzina maka boleh dibunuh dan dirajam. Yang merajam penguasa. Tak boleh anaknya berzina, bapaknya merajam, yang menegakkan penguasa. Atau istrinya berzina dirajam suaminya, tidak boleh. Yang merajam penguasa. Yang kedua yang boleh dibunuh muslim murtad. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya, bunuh. Ini juga yang menegakkan penguasa. Kemudian yang ketiga yang boleh dibunuh adalah orang yang memerangi kita atau kafir arti. Kemudian satu apa tadi? Syirik, sihir, membunuh orang, lalu makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, menuduh wanita baik-baik berzina. Setelah menyebutkan 7 ini, nomor 1 asyirku billah. Maka menunjukkan syirik adalah dosa yang terbesar. Ini jadi masalah. Apakah syirik itu satu kedudukan atau bertingkat? Jawabannya bertingkat. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, Ahwafu ma'ahafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala riya. Perkara yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik yang kecil. Nabi ditanya, apa itu syirik yang kecil? Nabi jawab, riya. Riya, jadi berbuat, beramal untuk dilihat orang lalu dipuji. Misalnya saya ngajar di depan seperti ini, kayaknya sih lagi ngajar, tetapi hatinya pengen dipuji, pengen disanjung, jatuh ke dalam riya. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari dosa syirik yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang kami tidak tahu. Di situ dijelaskan, maukah kukabarkan kepadamu tentang syirik kecil? Berarti syirik ada yang besar, ada yang kecil. Itu dalil bahwa syirik ada yang besar, ada yang kecil. Yang jadi masalah,
ayat Al-Quran tadi An-Nisa 48 mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Apakah syirik besar dan syirik kecil juga tidak diampuni? Nah, ini yang jadi khilaf para ulama. Jumhur ulama menjelaskan yang tidak diampuni adalah syirkun akbar, syirik besar. Apa contohnya syirik besar? Tadi minta-minta kepada orang yang dikubur, rukuk dan sujud di hadapan berhala. Ini termasuk syirkun akbar. Apa yang dimaksud syirik kecil? Nabi jelaskan tadi riya. Kalau riya masih bisa diampuni. Sehingga apakah syirik itu dalam satu tingkatan? Jawabannya tidak. Yang benar bertingkat-tingkat, ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian apakah syirik yang kecil diampuni? Semoga diampuni. Semoga diampuni. Mana dalil bahwa dosa syirik kecil bisa diampuni? Nabi mengatakan, "Wa man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, dia tidak berkata rafath, tidak berbuat fasik, dia pulang seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Bayi baru lahir, punya nggak dosa kecil? Bayi baru lahir, punya nggak dosa kecil? Ya. Dosa besar? Apalagi? Berarti dosa bisa diampuni dengan menunaikan ibadah haji, sholat 5 waktu dan lain-lain. Sehingga yang tidak diampuni adalah dosa syirik besar. Itu pun kalau sampai mati belum bertaubat. Adapun kalau dia bertaubat sebelum meninggal, maka semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud orang yang berbuat dosa syirik tidak akan diampuni, jadi kalau sampai mati belum bertaubat. Saya lagi. Apakah tatayur termasuk syirkun akbar? Maka dijelaskan oleh para ulama mengenai tatayur, kalau dia meyakini kucing itu yang bikin celaka, syirkun akbar. Kalau dia meyakini Allah yang bikin celaka, cuma perantaraan kucing itu, syirik kecil. Sama seperti orang punya batu cincin. Kalau batu cincin ini saya pakai, dagangan saya jadi duit laris. Batu cincin ini yang menyebabkan larisnya dagangan, syirik besar. Kalau dia mengatakan yang bikin laris dagangan Allah, cuma perantaraan cincin ini, syirik kecil. Dua-duanya syirik. Nah, kalau pakai cincin, pakai untuk hiasan tidak masalah. Yang jadi masalah dianggap punya kekuatan, sehingga usap-usap. Istrinya nggak pernah diusap-usap, yang diusap-usap batu. Silahkan. Ya, terima kasih banyak. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Wanju dari Sukabumi, Wanju. Tadi Ustaz bilang bahwa kita pada usia 4 bulan itu sudah ditentukan rezeki, umur, jodoh juga sudah. Berkaitan dengan jodoh ini, ketika di masyarakat juga pada umumnya, khusus pada perempuan, ketika dia ditahan di poligami, dengan banyak mengatakan bahwa saya sudah takdirnya seperti ini, jadi ya dikasihkan. Tapi latar belakangnya itu sebenarnya dari ekonomi, dari berbagai macam belakang. Tapi banyak yang mengatakannya seperti itulah. Pertanyaan saya, ketika ya masyarakat yang seperti itu, bagaimana gitu hukumnya dalam menyikapi poligami ini? Apakah sah-sah saja atau tidak?
Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, tadi kita sampaikan bahwa kita harus berdoa sesuai dengan hadis Nabi tentang usia, boleh minta panjang. Bagaimana dengan ayat Quran yang mengatakan faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a, bahwa usia itu tidak akan bisa dimajukan untuk diumurkan. Nah, berkaitan dengan doa tadi, kita minta panjang usia, padahal Allah sendiri sudah menentukan takdir seorang itu matinya kapan. Bagaimana juga ketika ada yang menafsirkan, banyak Ustaz, yang dimaksud dengan minta panjang umur itu adalah panjang ketika kita sudah meninggal dibicarakan kebaikannya. Anda pengen tahu yang benarnya seperti apa sebetulnya. Pertanyaannya jadi bisa Bang Kulitat. Nama lagi sekarang dua dulu dijawab, baru nanti kamu kasihan yang lain. Yang pertama mengenai gimana rasanya kamu dipoligami. Udah, ada takdir, ikhlas saja. Bilang ikhlas saja tapi dinya kunci. Ikhlas saja. Bagaimana yang seperti itu? Belum ikhlas. Artinya alhamdulillah saya dipoligami. Dan ini termasuk karunia yang Allah berikan, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dipoligami, dan ini yang terbaik buat saya. Kenapa? Karena kalau kita poligami luar biasa. Begitu suami pergi, kita menahan rindu. Begitu suami datang, kita melepas rindu. Tetapi kalau tiap hari suami pulang, istri cuma satu, itu seringkali kebosanan menyelimuti. Maunya laki-laki. Tiap hari pulang itu berapa banyak seorang suami yang manggil istrinya, "Ma, pet." Pernah nggak dia begitu? Banyak. Panggil Ma, pinggang sakit. Mau. Panggil sapi mau. Tetapi dengan poligami luar biasa. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang sudah berpoligami. Asal benar itu terasa pelayanan istri kepada suami. Asal benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu harus diyakini juga yang ketiga, bahwa syariat Allah yang Allah Ta'ala jelaskan dalam kitabnya, pasti ada hambanya yang sanggup mengamalkannya. Jangan dengarkan omongan orang-orang barat yang mengatakan mana bisa adil, mana bisa senang. Itu omongan orang-orang barat yang merusak. Omongan orang barat yang merusak. Sehingga timbullah di tengah masyarakat perkataan lebih baik cerai daripada dimadu. Jahil, lebih baik cerai daripada dimadu. Harusnya lebih baik dimadu daripada diracun. Lebih baik dimadu. Dan memadu itu luar biasa. Kebahagiaan banyak dirasakan orang setelah dimadu. Yang tadinya tidak. Asal benar. Kalau ada yang salah, bukan poligami yang salah, pelaku-pelakunya yang ada kalanya tidak memenuhi syarat. Apa sih syaratnya poligami? Pertama, mampu. Syarat orang berpoligami harus mampu. Apa yang dimaksud dengan mampu? Pertama, mampu fisiknya, uang. Yang kedua, mampu ekonomi. Kalau lemah fisiknya, satu aja jarang, apalagi dua. Maka jangan ukur kemampuan kita. Yang kedua, mampu ekonomi. Satu aja kurang gizi, mau poligami. Kesian anak orang disia-sia. Jadi syaratnya pertama harus mampu
mampu fisiknya juga, mampu ekonominya. Kalau enggak, jangan terjun tanpa payung. Tadinya mau melayang-layang dikiranya, tapi tanpa payung bebas. Atau terjun payungnya bolong. Bukan enak malah jatuh jadi papek. Tadinya pengen senang pulang ke istri pertama dimanja, pulang ke istri kedua disayang. Ini enggak, pulang istri yang pertama dimarahi, istri kedua dimarahi, akhirnya tikaf terus di masjid. Nggak pulang mas, tikaf terus, padahal lagi dimarahin. Itu penyebab tidak ada kemampuan. Yang kedua, keadilan. Yang kedua syaratnya poligami harus adil. Pertama mampu, yang kedua harus adil. Dan itu permintaan istri. Harus adil. Silahkan poligami, yang penting adil. Adil dalam hal apa? Pertama, adil dalam hal nafkah. Adil dalam hal nafkah. Istri anaknya 5, maka jatah istri misalnya sehari 100.000, jatah anak 20.000. Berarti istri pertama yang punya anak 5, jatahnya sehari 200.000, karena buat dia dan anak-anak. Istri yang kedua gadis, belum punya anak, cuma dapat 100.000, nggak dapat jatah untuk anak. Adil dalam nafkah. Jangan istri pertama dapat gaji dari kantor, semua masuk istri pertama. Istri kedua, serikinannya aja kalau ada, sabetannya kalau lebih, ya harus dua-duanya diperhatikan. Adapun sumbernya terserah, yang penting halal dari manapun, apakah gaji pokok, apakah gaji sampingan, nggak masalah. Yang penting adil. Dan itu butuh ketegasan. Orang suami butuh ketegasan. Waktunya pulang. Malam ini harus nginep di sana. Berangkat. Oh di sini anak nangis apa? Ya kasih tunggu dulu. Anak-anak berada-beradian. Ketika pergi diam-diam, pamit sama istri. Jangan gara-gara lagi ada ini ada itu, yang satu terbengkalai. Ini yang bikin polemik di dalam rumah tangga. Sedikit demi sedikit akhirnya hancur. Ini yang pertama. Jadi dia mengatakan ya sudahlah, sudah takdir, tidak masalah, boleh. Ya memang sudah takdir begini, tapi jangan sudah takdir kayaknya ngenes banget ini. Jangan. Dan istri pertama, istri kedua, istri ketiga sama dalam Islam. Tidak ada kehebatan dari istri pertama, tidak ada kerendahan bagi istri kedua, ketiga dan ketiga. Harus diajarkan di tengah masyarakat. Tapi kan saya nomor 2, beda nomor doang, milih tuker. Jangan sampai kita ada perasaan istri kedua saya merebut suami orang. Jangan sampai ada pikiran begitu. Bukan merebut suami orang yang suka sama kita. Memang kita merebut suami itu yang mau sama kita. Jadi fitnah di tengah masyarakat harus dibantah. Sehingga kadang-kadang istri yang kedua suka direndahkan. Suami harus memberi perhatian sama istri. Walaupun mau kedua, mau ketiga, untuk istri saya sama dengan yang pertama. Meninggal dapat warisan yang sama. Dr. Abdullah dari Saudi, ahli medis, dan dia punya 3 wasiat. Seorang dokter. Wasiat yang pertama, jaga sholat tepat waktunya. Jaga sholat tepat waktunya. Wasiat yang kedua, senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun kamu berada.
Wasiat yang ketiga, pakailah baju gamis walaupun engkau seorang dokter, tapi jangan lupa pakai jaket kedokteran. Baju gamis, baju panjang sampai pertengahan betis. Itu 3 wasiatnya dokter Abdullah. 1 apa? Salat tepat waktu. 2, amar ma'ruf nahi munkar. 3, baju gamis walaupun kau seorang dokter, tapi pakai jaket kedokteran. Iya. Ketika Dr. Abdullah seminar di Amerika, itu yang saya ingat, dia masuk ke sana. Begitu mau masuk ke ruang seminar, dia berpikir, alangkah bagusnya kalau saya duduk di samping orang Arab, agar kalau saya mengemukakan pendapat bisa dibela karena sama-sama Arab. Maka Dr. Abdullah pun lihat mana yang wajahnya Arab, karena orang Arab kelihatan dari wajahnya bisa dibedakan. Di sini nggak ada yang Arab, ada juga Arab mandi. Duduklah, ada orang tua yang wajahnya orang Arab. Dr. Abdullah duduk di samping. Apa kata orang Arab tadi? Pergi kamu, menjauh, ganti bajumu, jangan pakai baju gamis seperti itu. Jangan sampai misi kita di luar negeri gagal gara-gara pakaianmu. Kata Dr. Abdullah, la ilaha illallah. Seandainya saya duduk di samping orang Amerika, tentu tidak akan sinis mengusirku seperti itu. Kenapa ini orang Arab sinis banget dengan baju gamis? Dr. Abdullah gimana dia duduk di samping, kenalan. Lalu seminar dimulai. Begitu waktu zuhur tiba, saatnya salat, orang-orang pada istirahat makan. Dr. Abdullah mencari tempat yang luang. Dia azan dengan suara pelan tetapi terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan tadi terdengar. Lalu qamat, salat 2 rakaat zuhur. Nah, musafir salatnya 2 rakaat. Selesai, dia lanjutkan seminar. Kemudian begitu waktu asar tiba, seminar mungkin masih berlanjut, Dr. Abdullah cari tempat lain. Diadat lagi dengan suara pelan tetapi terdengar. Kemudian dia qomat dan dia sholat. Tetapi kali ini kata Abdullah, aku tidak sendirian. Tiba-tiba ada orang yang sholat di sampingku. Aku tidak pedulikan siapa dia. Aku teruskan sholat 2 rakaat. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata bapak tua yang dari Arab yang duduk di sampingku sholat di samping. Aku lihat matanya berlinang air mata. Lalu dia mengatakan, wahai Abdullah, saya Muslim. Saya tinggal di Amerika 20 tahun yang lalu. Saya menikah dengan wanita sini. Dan sejak itu aku gak pernah sholat. Ketika aku melihatmu tadi sholat, takut menyelimuti hatiku. Aku bergetar. Dan aku berjanji kalau anak muda ini sholat lagi, aku akan ikut. Ternyata kamu sholat, aku belum ikut. Ya. Betapa sholat tepat waktunya bisa membuat daya tarik seseorang untuk ikut taat tanpa banyak ngomong. Maka didik istri, didik anak, jangan terlalu banyak ngomong. Contohin, jangan bilang doang tahajud, istrinya bangun dia. Jadi contohin, suami sholat tahajud, insya Allah istrinya akan ikut. Sekali, 2 kali, nggak langsung, berkali-kali nanti. Contohnya baru ikut. Selanjutnya, Dr. Abdullah pun melanjutkan seminar sampai selesai. Karena penampilannya yang aneh itulah pembawa acara memanggil, wahai Abdullah, dipersilahkan naik ke mimbar 5 menit untuk mengajukan alasan kenapa bajumu seperti itu. Ini memakai baju gamis. Dan yang kedua, ceritakan tentang Saudi sekarang. Maka dengan senang hati Abdullah naik ke mimbar dan menjelaskan tentang kerajaan Saudi,
bahwa Saudi sekarang sudah banyak sekali kemajuan, membuat jalan di sana sini, gedung-gedung tinggi pun banyak, seterusnya diceritakan kemakmuran. Adapun baju gamis saya ini adalah tradisi kami. Kami orang Islam, bangsa Arab, punya tradisi pakai baju gamis. Sebagaimana kalian orang Amerika punya tradisi, kami juga punya tradisi. Sebagaimana kalian berpegang teguh dengan tradisi kalian, kami juga berpegang teguh dengan tradisi kami. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan tentang cairan dalam Islam, tetapi waktunya cuma 5 menit, jadi saya cukupkan. Kata pembawa acara, tambah lagi 5 menit, tambah lagi. Dr. Abdul menambahkan, dalam ilmu kedokteran untuk membunuh kuman anjing begini dan begini, tapi dalam Islam dengan betul. Baru sebut-sebut Islam, ada dokter wanita yang berdiri dan nampak marah. Dr. Abdullah, kenapa sebut-sebut Islam? Nabimu itu bertentangan dengan ilmu kesehatan, karena nabimu itu hipersek. Sebab istrinya sampai 9. Dihina Nabi Muhammad oleh wanita itu, dokter. Maka Dr. Abdullah, pernyataanmu Nabi kami hipersek, saya jawab dengan 2 pertanyaan. Pernyataanmu Nabi kami hipersek, saya jawab dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, umur berapa laki-laki senang melakukan hubungan seksual? Karena mereka para dokter tahu umur 16 sampai 40-an. Kalau sudah 40 sudah mulai berkurang. Sudah 40 tahun umurnya sudah mulai berkurang. Kalau sudah 45 masih semangat juga, berarti tua-tua. Ada juga ya, makin tua makin semangat. Tapi umumnya sampai berumur, kata para dokter. Lalu kata Dr. Abdullah, sedangkan Nabi kami tidak poligami kecuali setelah 50 tahun. Setelah Khadijah meninggal dunia, baru Nabi menikah dengan Zainab, kemudian dengan Saudah, kemudian dengan Aisyah, baru istri-istri. Berarti pernyataan kalian Nabi kami hipersek terbantah. Sebab sebenarnya orang melakukan konsep umur 16 sampai 40, sedangkan Nabi Muhammad umur 50 baru menikah. Yang kedua, kalau orang hipersek yang dipilih gadis saja, dijawab oleh mereka dokter, tentu yang dipilih gadis. Kata Dr. Abdullah, sedangkan Nabi kami tidak pernah menikah dengan gadis kecuali Aisyah. Nabi kami tidak pernah menikah dengan gadis kecuali Aisyah. Yang lain jangan. Terdiam mereka. Berarti tidak benar. Nabi kami hipersek. Tetapi kenapa laki-laki Muslim yang bukan Nabi, kenapa diperbolehkan istrinya sampai 4? Dan orang dulu lihat jam, udah lewat 5 menit. Akhirnya dia turun dari ini. Dikejar oleh perempuan-perempuan dokter itu. Jawab Abdullah, jawab. Kenapa laki-laki Muslim diperbolehkan lebih dari 4? Kata Abdullah, sabar. Saya akan jawab. Di negeri kami di Saudi, di negara-negara Islam, itu jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Sebagaimana kalian di Amerika sini juga, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Islam memberikan solusi, satu laki-laki diperbolehkan menikah sampai 4. Sedangkan kalian mengatasi banyaknya perempuan sedikit laki-laki, kalian mengatasi dengan prostitusi.
Laki-laki bisa melampiaskan syahwatnya kepada wanita yang mana dia suka, lalu setelah itu dicampakkan di pinggir jalan. Nggak dianterin ke rumah itu orang berzina, anterin ke depan Indomaret, pulangnya mati. Sedangkan kami dalam Islam, laki-laki diperbolehkan nikah sampai 4. Dan mereka diberi hak yang sama. Anak-anak mereka dibiayain semua sekolahnya dengan hak yang sama. Meninggal suaminya dapat warisan yang sama. Mana yang lebih kamu sukai? Prostitusi ala kalian atau poligami ala Islam? Nah, mereka 3 dokter wanita menyatakan diri masuk Islam. Itu dakwah yang luar biasa, Dr. Abdullah. Tapi kita harus punya jawaban-jawaban seperti itu di tengah masalah. Sehingga jangan bilangnya udah takdir lemas, ya. Alhamdulillah, Allah yang takdirkan, dan semoga ini sebagai jalan kemuliaan. Pertanyaan yang kedua mengenai panjang umur. Umur sudah ditentukan. Kenapa kita doa minta panjang umur? Maka umur panjang ada 2 makna. Makna yang pertama, orangnya sudah meninggal tetapi namanya masih dikenal. Seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah meninggal Abu Hurairah 14 abad yang lalu, tapi namanya selalu disebut-sebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Meninggal orangnya tapi namanya selalu ada. Makna yang kedua, panjang umur, betul-betul umurnya dipanjangkan. Bukankah Allah telah menentukan umur manusia? Iya, telah menentukan. Tetapi Allah akan memanjangkan dengan syarat-syarat. Apa syaratnya? Silaturahmi. Nabi mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yubsata lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia memperbanyak silaturahmi. Jadi silaturahim akan mendatangkan banyak rizki dan panjang umur. Yang kedua, bisa dipanjangkan umur dengan doa. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Akhtari dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, takhrij kitab Ad-Da' wa Dawa, katanya Nabi bersabda, la yaruddul qadaru illa ad-du'a wa la yasidu fil umri illa al-bir fa inna ar-rajula la yuhramu 'anil rizqi bi dhanbin yusibu. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali kebaikan. Sesungguhnya seseorang terhalang dari rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Bagus sekali. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sebab kalau doa tidak bisa merubah takdir, apa gunanya kita berdoa? Pasrah aja sama Allah. Karena takdir bisa dirubah dengan doa itulah, makanya kita disuruh berdoa. Bisa doa. Kemudian tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Termasuk kebaikan silaturahmi. Fa inna ar-rajula la yuhramu 'anil rizqi bi dhanbin yusibuh. Sesungguhnya seseorang terhalang dari rizki dengan sebab dosa yang dilakukan. Maka waspada dengan dosa-dosa agar rezeki kita tidak terhalang dari itu. Yang keempat, doa Nabi tadi. Doa Nabi tadi yang pertama kita baca, Allahumma aqsir mali wa waladi wa barik li fima aqwaitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa firli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, berkahilah untukku apa-apa yang kau berikan kepadaku, panjangkanlah umurku untuk taat kepadamu, baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosa. Kalau dikabulkan, bahagia. Bagaimana gak bahagia? Rezekinya, hartanya banyak, anaknya banyak. Kalau orang punya banyak anak, 25 misalnya anaknya, gimana?
25 tentu istrinya nggak satu. 25. Pengajian anak sendiri doang yang hadir udah 25. Itu pentingnya punya banyak. Kita udah ngkong-ngkong udah tua, anak 25. Lebaran atau tiap bulan satu anak masih 2 juta 2 juta. Jadi berapa? 50 juta bisa umroh tiap bulan. Coba anak cuma 2, laki perempuan sama saja. Tiap bulan yang tuh masih cepet, cuma 2. Maka semoga kita anaknya banyak dan banyak. Doa itu dipanjatkan oleh Nabi untuk Anas bin Malik. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu para sahabat masih hadiah kepada Nabi. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, tidak punya hadiah. Dia datang dengan membawa anaknya, Anas yang baru 10 tahun. Ya Rasulullah, sahabat-sahabatku memberikan hadiah kepadamu yang banyak. Sementara saya tidak punya apa-apa untuk dihadiahkan kepada, kecuali anakku ini ya Rasulullah. Anakku ini aku hadiahkan untuk membantumu. Doakan dia ya Rasulullah, doakan dia. Nabi pegang kepalanya Anas bin Malik, didoakan. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anaknya, panjangkanlah umurnya, dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Doa kepada Anas. Ternyata Anas dikabulkan doa Nabi kepada Anas. Umurnya Anas 103 tahun atau 105 tahun. Anas menjadi sahabat Nabi yang paling akhir meninggal di dunia. Berarti betul-betul umur panjang, bukan sekedar namanya dikenal. Anas anaknya lebih dari 100. Karena umurnya panjang. Istrinya udah pada meninggal, dia nikah lagi punya anak. Umurnya panjang Anas itu. Semoga kita panjang umur untuk beramal saleh. Kemudian Anas bin Malik panjang umurnya dan menjadi penduduk Madinah yang kaya raya. Karena didoakan Allahumma aksir malahu. Itulah pertanyaan yang kedua, bahwa panjang umur ada 2 makna, dua-duanya benar. Ada kalanya orang yang sudah meninggal tetapi namanya masih dikenal. Yang kedua, betul-betul umurnya panjang. Silahkan. Terakhir kalian ini benar-benar lapar ya. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Sebelum kami limpahkan ke para peserta, kita bacakan ada 2 pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap istri yang baik ketika sudah dipoligami tapi tidak bisa mengendalikan cemburu, sering marah, namun tanggapan suami justru dengan marah juga, dan akhirnya suami mengadu ke orang tua kami, akhirnya istri dianggap jelek, kemudian istri tinggalkan dan tidak mau pulang kecuali kalau istri sudah berubah. Ini pertama Ustaz. Yang kedua, apa bisa dibenarkan ada suami mengatakan akan mencintai istri sepenuh hati kalau istri mengikhlaskan untuk berpoligami? Silakan saja. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri apabila sudah dipoligami? Teman, ada cemburu, ada cemburu. Cemburu itu wajar. Nggak apa-apa punya cemburu. Dan cemburu tandanya sayang. Ada cemburu. Kalau istri kita udah nggak cemburu lagi sama kita, meragukan. Tetapi kecemburuan yang wajar, bukan cemburu lalu bilang pilih dia atau saya, lebih bingung atau aja deh. Kalau istri marah, bagaimana? Ada 2 keadaan. Ada istri yang marah, kemudian kita sikapi lembut dan dia pun baik.
Ada kalanya istri marah, dilembutin, makinan marah, boleh dikerasin, tetapi dengan aturan yang diaturkan oleh agama, yaitu nasihat. Gak dengar nasihat, pisah tempat tidur, kemudian baru dipukul yang paling jauh dari wajahnya dan seterusnya. Jadi tidak mesti harus dengan keras. Kalau bisa dengan kelembutan, maka kasih dengan kelembutan. Dan dengan keras, marah, kasar sama istri, itu hanya kalau istri nggak bisa dididik dengan kelembutan. Maka mulai dengan kelembutan terlebih dahulu, dengan nasihat terlebih dahulu. Insya Allah Allah Ta'ala akan membukakan hatinya apabila kita bisa bersikap lembut. Adapun ditinggal istrinya, saya nggak mau pulang kecuali kamu sudah balik. Nah, jangan ditinggal. Marah juga istri kita, tetap kita pulang. Tetap tidak pulang. Bagus sekali kisah orang yang istrinya marah-marah, suaminya untuk menghindari keributan keluar rumah. Marahnya maghrib, suami udah maghrib di masjid, isya di masjid, pulang ada martabak, ada sate, pulang. Lalu dipanggil anak-anaknya, Fulan, ini bapak bawa sate. Di sini lagi mabuk. Kita makan dengan anak-anak kita. Baru istrinya, apaan sih? Dia ikut keluar dan ikut makan. Jadi kalau istri tipe-tipe yang masih mau mempertahankan rumah tangga, kemarahannya akan reda setelah berlalunya waktu dan ada kesenangan dari suami. Cara yang lain, istri salehah tapi kadang juga marah. Biasa. Begitu kebiasaan malam bangun tahajud, suami bangun, istri juga bangun ikut salat tahajud. Suami baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berarti istri masih tambah 2 rakaat lagi. Nah, begitu suami baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berarti begitu diajak salat, istri marah diajak. Ada lagi cara yang lain, istri mengadu, Pak Ustaz, suami saya setiap pulang kali berantem sama saya. Setiap pulang pasti berantem sama saya. Ustaz yang tahu, mudah bawa air aqua ke sini sebotol. Dibawain air aqua, kemudian bismillah, ini air. Pulang. Nanti kalau suami mau pulang, yang biasa kamu berantem, sebelum suami masuk rumah, kamu minum. Airnya yang minum, jangan ditelan. Jangan ditelan, tahan aja di mulut. Kamu layani saja kebutuhan suami. Terus layani sampai suami tidur. Niscaya tidak akan terjadi keributan. Betul Pak Ustaz, betul praktek ini. Dicoba itu sama istri. Suami kelihatan buka garasi, mobil masuk, dia langsung tapi gak ditelan. Langsung suami disambung. Sampai suami tidur, gak ada berantem. Benar Pak Ustaz, hebat itu. Intinya apa? Diam. Intinya istri itu kalau pengen suami gak marah, diam. Yang bikin suami marah tuh, lagi capek-capek, langsung, kamu SMS nggak dijawab, saya ini ngomong aja, kesel suaminya. Mau istirahat, ini udah diserang dengan berbagai pertanyaan. Kok nggak dibeliin ini, kan saya udah SMS, sudah. Ya Allah, emang suami dapat di handphone aja. Kadang-kadang ada SMS yang terbaca, ada kalanya lagi jawab yang lain. Akhirnya istri mati.
Itu dia cara mengobatinya. Satu tadi ada kelembutan, ada kekerasan. Yang kedua sholat, ajak. Yang ketiga diam. Penyebab masalah rumah tangga kebanyakan ngomong. Laki-laki juga begitu, jangan banyak ngomong. Kewibawaan ada kalanya dengan dua. Satu, jangan banyak ngomong. Orang berdiam itu berwibawa. Contohnya ular. Ular berisik apa diem? Diem dia. Itu orang lihat ular takut. Kenapa? Diem. Tapi lihat anjing, gonggong berisik, orang cuek aja. Hanya kamu ngomong. Diem, tahu-tahu matok. Diem. Jangan banyak ngomong. Yang kedua, wibawa itu dengan banyak bawaan. Wibawa itu dengan banyak bawaan. Kita pulang cuma muka kusut doang datang, istri males nyari bukit. Tetapi kalau suami pulang banyak tentengannya, banyak bawaannya, masya Allah, disambut sama suami. Disambut sama istri. Jadi suami akan berwibawa kalau banyak. Selamat mencoba. Apa tadi yang kedua? Apa dibenarkan seorang suami yang mau mencintai? Iya. Saya akan mencintaimu dengan tulus ikhlas kalau kamu mengizinkanku berpoligami. Aku boleh seperti itu ya, cintai istrimu apa adanya. Adapun mengizinkan, tak harus poligami diizinkan oleh istri. Nggak harus poligami diizinkan oleh istri. Kalau nunggu izin sampai mati. Jarang sekali ada istri mau mengizinkan suaminya poligami. Kalau istri kita mengizinkan, luar biasa. Hargai dia. Hargai istri. Kalau dia mau mengizinkan, susah nyari orang. Kalau belum mati jangan dikubur. Poligami nggak harus izin, tapi pemberitahuan, kasih tahu saya mau poligami. Jangan ngomongnya jangan duduk pada mau tidur istri diusap-usap, kayaknya saya pengen nikah lagi. Langsung balik badan dia. Sudah, jangan ngomong. Nanti berapa hari ngomong lagi. Jadi ada sen dulu. Kebanyakan orang itu nggak sen langsung belok. Apa yang terjadi di belakang kaget tuh. Dasar angkot di belok aja. Nggak ngesen dulu. Jadi jalan kita cuma di jalan raya doang. Dalam rumah tangga ada rambu-rambunya. Jadi kalau mau poligami, ngesen bilang dulu. Lama-lama udah kebal istri, udah. Oh gatunya bener ya. Nah begitu bukan pakai ngomong begini, ini mengancam. Jangan kira istri takut diancam suami. Ada yang takut, banyak istri yang gak takut diancam. Tapi lebih bagus dengan rayuan. Dirayu istri. Laki-laki yang poligami diantara bukan syarat, tetapi kelengkapan. Pintar merayu. Pintar merayu. Kalau pintar merayu, pulang. Gak bawa yang mahal. Gak bawa gelang, gak bawa cincin. Cuma bawa donat doang. Nah, kenapa donat tengahnya bawa? Tahu. Agar aku bisa melihat cantiknya wajah. Itu kelengkapan saja, bukan syarat. Maka dengan suami poligami tadi tampaknya manyun aja. Kesel gaplok, jangan. Istrinya
dia bukan diam senang, tapi dia itu takut. Ini terbaik, pintar bercanda, ini kelengkapan. Dan itu gampang sekarang. Ada buku-buku tentang cerita yang menyenangkan. Sekali-sekali suami cerita kepada istri, dan istri yang cerita. Kalau istri lagi cerita, kita juga pura-pura nggak ngerti. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Langsung marah. Terus besok cerita itu lagi. Yang diceritain jupe aja. Cerita jupe kemarin, cerita jupe sekarang jupe. Nggak apa-apa, biarin aja cerita. Jangan dibilang lagi cerita asik. Kemarin udah cerita itu lagi. Sakit hati istri. Ya sudah dengerin aja walaupun dia cerita itu aja. Karena tahunya cuman itu suami. Ada kalanya juga seorang suami harus bisa menerima aduan istri. Istri lagi sedih, nangis. Kita tanggapi. Jangan istri nangis. Nangis itu bukan solusi. Ada gunanya nangis. Jangan. Suami harus berlapang dada, menyiapkan tempat untuk istri menangis. Kadang di pundak kanan, kadang di pundak kiri. Itu rumah tangga insya Allah akan terjalin dengan baik. Dan yang paling penting untuk rumah tangga ini, suami harus tahu kewajibannya, istri juga harus tahu kewajibannya. Mungkin bisa dibahas di kesempatan lain, hak dan kewajiban suami istri. Bukan aku mau mencintaimu dengan tulus kalau kamu mengizinkan. Minta izin itu susah. Lebih baik atau lebih mudah minta maaf. Apa maksudnya maaf? Udah terjadi dulu baru minta maaf. Hilaf juga. Saya minta izin, repot. Sudah kalau minta izin nggak bisa, minta maafin saya, saya udah nikah lagi. Repot habis cabut. Itu diantaranya yang bisa saya sampaikan. Ya, atau ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Nah, ada. Aku tidak penasaran. Satu aja. Satu, dua, mana lagi? Penutup dua. Satu dan dua. Silakan dari sebelah kanan. Nama saya Edi dari Makassar. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini, Ustaz, adakah kesyirikan yang biasa terjadi dalam keluarga poligami? Dan kedua, bagaimana kalau kita mendapati seorang wanita yang siap ditahadud, tapi dia tidak mempersyaratkan untuk berbuat adil dalam soal materi, karena wanita tersebut sudah mandiri, sudah matang, sudah mempunyai usaha sendiri. Pertanyaannya, apakah kita berdosa bila mana betul kita tidak memberikan kepada mereka, kepada dia? Iya. Istri atau wanita siap, saya maulah dipoligami. Jadi istri kedua boleh, tiga boleh, empat juga boleh. Sekarang itu banyak. Bahkan gadis-gadis yang susah kalinya, rata-rata bapaknya nggak menyetujui, anaknya setuju. Dan dia sudah punya penghasilan, sudah punya ekonomi kuat. Sampai dia bilang, saya sih nggak perlu dikasih nafkah. Bahkan ketika dinikah, aduh gimana kalau saya nikah sama kamu? Istri saya dulu pertama sehari cuma 2.000, tahun 96, cuma 2.000. Gak apa-apa, suami saya dulu juga nggak pernah ngasih duit, karena memang dia punya usaha. Kalau ada wanita yang seperti itu, maka waspadalah. Apa yang maksudnya waspadalah? Yang pertama bersyukur kalau dia benar. Yang kedua, hati itu berubah-ubah.
waktu belum dinikah dia bingung seperti itu. Bahkan mungkin tercatat dalam perjanjian, saya siap dinikah, nggak mesti harus tiap hari pulang, cukup hari Ahad saja, Sabtu Ahad saja, saya nggak usah dikasih nafkah. Itu waktu belum dinikah. Tapi hati-hati, nanti setelah menikah, dia akan mengeluarkan 1000 alasan untuk mendapatkan yang lebih banyak. Bukan untuk mendapatkan yang sama dengan yang pertama, yang lebih banyak. Alasan inilah, alasan itu akan ada. Nah, kalau kita dapat wanita seperti itu, alhamdulillah, boleh. Apakah kita berdosa? Kita berdosa kalau istri nggak ridho. Ketika istri sudah ridho, maka kita nggak berdosa. Apa-apa dia cuma dikasih 2 hari dalam sepekan, dan dia mau, insya Allah yang seperti ini diperbolehkan. Tetapi kita sebagai laki-laki harus menyiapkan diri untuk bisa berbuat adil, sama yang pertama tadi. Itu yang kita siapkan. Walaupun istri sudah ngomong begitu, kita harus punya kesiapan. Nah tadi dikatakan qalbun, itu asal kata qalaba yaqlubu, berbolak-balik. Pagi ngomong hijau, siang ngomong merah, apalagi perempuan. Makanya orang sering bilang dasar mulut perempuan. Kemarin lain, sekarang tetapi kalau ada dosa dan tidak dosanya, Allah Ta'ala selama istri itu, maka tidak berdosa. Semoga Allah Ta'ala menjadikan istri-istri kita istri yang qanaah, yang tidak banyak menuntut. Kalau diberi sedikit senyum, dikasih banyak nakal. Selalu silahkan. Ada satu lagi tadi pertanyaan. Yang kedua, kesulitan dalam ini kan kesulitan bagaimana yang sering terjadi dalam yang sering terjadi. Yang sering terjadi bagi masing-masing yang poligami punya beda-beda pengalaman. Di antaranya istri merasa kurang diperhatikan. Di antara yang jadi masalah, istri merasa kurang diperhatikan. Apa bukan kesulitan, kesirikan apa yang Kesirikan. Ya. Oh, kesirikan. Perbuatan syirik yang kadang terjadi dalam Kirain kesulitan, kesirikan. Kesirikan yang terjadi dalam rumah tangga adalah syirkul mahabbah. Apa syirkul mahabbah? Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang dia mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan ini sering terjadi pada anak muda. Ketika dia mendengarkan panggilan hayya 'alas shalah, dia tidak tergerak untuk datang ke masjid. Tetapi kalau istrinya atau pacarnya yang SMS, ditunggu depan Indomar, langsung datang. Cintanya kepada kekasihnya lebih kuat daripada cintanya dengan panggilan Allah. Syirkul mahabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita berbuat adil kepada istri-istri kita, tetapi kita kadang menurutkan hawa nafsu kita untuk tidak adil. Syirik dalam ketaatan, syirik dalam hal kecintaan. Orang-orang yang beriman itu cintanya murni kepada Allah sehingga dia lebih kuat. Orang-orang musyrik cintanya terbagi untuk Allah juga untuk berhala. Makanya cinta yang murni lebih kuat daripada cinta yang terbagi. Alhasil boleh atau namanya syirik tatkala seorang suami lebih mencintai istrinya, salah satunya kemudian meninggalkan perintah Allah untuk berlaku adil, seperti seorang pemuda tadi yang dipanggil hayya 'alas shalah tidak hadir, tetapi ketika di SMS kekasihnya langsung hadir. Mana yang lebih berat cintanya? Dia lebih berat cinta kepada kekasih.
Itu syirik yang terjadi dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Ada lagi yang belum terjawab dari ayat? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Jadwal warahmatullahi sarapan berapa? Jadwal sarapan deh. 7.15. Ayo. Iya, terima kasih Ustaz. Nama saya Eko dari Tangerang Ustaz. Kalian saya mau curhat. Kebetulan saya seorang perawat Ustaz. Perawat yang memang di rumah kerjanya itu sebagian besar adalah wanita Ustaz. Ada pilihan banyak. Ya, betul. Sebelum saya belajar masalah poligami, memang dari dulu pun saya ada keinginan untuk berpoligami Ustaz. Itu laki-laki. Ya. Sebelum saya belajar poligami, saya itu memang tipe orang yang memang menggebu-gebu banget ingin menikah lagi Ustaz. Sampai udah mungkin berkali-kali dekat dengan seorang wanita, namun ya itulah, Anda sudah menjebatan. cinta ditolak, Hati mana? ya coba lagi. Nah, sekarang saya sudah sedikit tahu tentang masalah poligami, tahu ilmunya insya Allah. Dan Islam itu ilmu dan amal. Sudah berilmu terus diamalkan Ustaz. Nah ini mah ya, Islam itu yang saya tahu itu sudah berilmu diamalkan. Cuma ini masalahnya dalam hati ini Ustaz. Kenapa nih setelah saya tahu, karena tuh saya malah merasa kok malah jadi takut ya. Insya Allah sebenarnya ingin, cuma kok malah jadi merasa kan kalau kayak gini gimana Ustaz, gini gimana. Yang pengen saya tanyakan, tolong diluruskan ya saya. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita soal jawab, apa yang antum takutkan? Apa yang antum takutkan? Takut gak dapat rezeki, kurang? Sudah dijawab dengan iman kepada takdir. Takut apa lagi? Takut sama istri? Syirik. Takut sama istri? Syirik. Takut kepada Allah. Jangan takut sama istri. Apalagi takutnya? Takut ditolak? Takut ditolak? Takut juga. Dan tidak dipaksa untuk poligami. Poligami itu bagi orang yang perlu, bagi orang yang butuh, yang berani. Kalau memang kita takut, jangan. Khiftum kan? Khiftum, oh tidak. Jangan. Kalau ini poligami itu jangan, bukan musim-musiman, bukan sok-sokan, buat kebanggaan, bukan. Kita niat berpoligami itu ibadah. Berapa banyak wanita-wanita yang sedang menunggu laki-laki pemberani untuk melamar. Kalau enggak, ada yang terjun kesian. Perempuan itu siang malam sedih, jeritan seorang gadis. Ada yang ready nggak Ustaz? Hah? Ada yang ready nggak? Baru dapat langsung nanya. Jeritan seorang gadis. Jadi seorang gadis yang sangat benci dengan poligami. Setiap dengar ada orang di poligami, mau menjadi poligami. Kalau menurut saya mendingan cerai daripada di poligami. Setiap ada orang yang poligami, itu dia korban-korban lelaki, hidung mati. Sampai umurnya bertambah setahun demi setahun. 26 tahun ke 27 tahun belum juga menikah. Maka dari situ pun mengharapkan ada laki-laki yang mau menikahinya. Satu hari dia jalan, orang-orang pada berkerumun dan mengatakan kesian ya perawan tua, kesian ya perawan tua.
Dia pun mengatakan iya, kasihan perawat dia. Begitu dia pulang ke rumah, dia bercermin, saya nggak jelek. Kenapa yang ada yang menikahi? Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba ada orang yang datang. Dia tinggal bersama kakaknya, datang ke rumah, kemudian dia bermaksud untuk membinanya. Sehingga di sini ngintip dari dalam kamar. Kemudian orang yang mau melamar itu terdengar sayup-sayup pembicaraan. Mau melamar, iya. Sudah dengan harapan besar si gadis agar bisa menikah dengan laki-laki yang datang. Ternyata setelah selesai pulang, si gadis pun keluar dari kamar dan menemui abangnya. Di mana bang? Ada tamu tadi? Iya ada tamu tadi. Kenapa dia? Kayaknya mau melamar. Iya dia mau melamar. Tapi saya tolak. Kenapa ditolak bang? Karena dia ingin menjadikanmu sebagai istri yang kedua. Sedangkan aku tahu engkau sangat benci dengan poligami. Apa kata si gadis? Panggil lagi laki-laki itu kemari. Aku mau walaupun jadi yang kedua. Itulah cerita seorang gadis. Dengan itu berakhir juga pertemuan kita, dan kita sambung di kesempatan yang lain. Masa kan masih ada. Sarapan udah siap belum? Satu lagi, dua ya. Satu, dua. Ibu. Ya, yang mana dulu tadi Pak? Ya, depan dulu. Itu dulu ya, silakan. Terakhir ada dua lagi Pak. Silakan. Pernihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahmi dari Sudan. Yang mau saya tanyakan adalah di masyarakat umum bahwa poligami ditentang itu dikarenakan dianggap atau diopinikan bahwa merebut istri orang, seperti Ustaz tadi bilang. Pertanyaannya adalah apa manfaat poligami baik secara syariat, ajaran kita yang mulia, atau secara praktek? Apa manfaat poligami bagi istri yang pertama? Karena di sana kuncinya sukses bagi poligami selain ada leadership, kepemimpinan di suami. Yang selanjutnya adalah bagaimana kalau ada seorang suami yang dia itu yakin bahwa insya Allah dia punya kemampuan dari segi fisik, punya kemampuan dari segi materi, punya kemampuan dari segi ilmu, dan dia mempunyai keyakinan bahwa insya Allah dia bisa berbuat tadi. Terus si suami tersebut datang kepada istrinya untuk meminta izin dengan berbagai cara, dengan berbagai metode seperti yang Ustaz tadi jelaskan. Izinnya tidak kunjung juga datang. Terus dia berusaha dengan berbagai cara, termasuk berdoa di tempat-tempat mustajab kayak di Mekah gitu, pas umroh, pas haji dan sebagainya. Tetapi istrinya juga belum memberikan izinnya. Akhirnya si suaminya tersebut, laki-laki tersebut menikah dengan seorang perempuan, tetapi istri yang pertama belum memberikan izinnya. Terus suaminya punya peluang atau punya target, punya agenda, insya Allah suatu saat ketika waktunya tepat akan memberitahukan kepada istrinya, al-iklan kepada istrinya bahwa beliau sudah menikah.
Nah, jadi pertanyaannya singkat yang kedua, bagaimana caranya Ustaz? Sedangkan tipe istrinya itu seperti yang Ustaz Za'far malam bilang, tipe yang ketiga, yang angkatan 45. Pokoknya aku atau dia. Boleh nikah lagi asal langkahi mayatku dulu. Nah, kayak gitu lah Ustaz. Itu bagaimana kira-kira tips-tipsnya atau sarannya? Syukran. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung dikatakan langsung nanti biar sekaligus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Alif dari Pekanbaru, Riau. Saya ingin tanyakan sama Ustaz atau Uda Saman. Yang ingin saya tanyakan gini, kata Ustaz tadi banyak gadis yang merindukan suami, kan gitu. Jadi yang saya tanyakan, apakah ada sama Ustaz sekarang atau enggak? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung semangat. Yang pertama, dari pertanyaan si penanya pertama, saya jawab yang kedua dulu. Bagaimana caranya memberitahu sama istri? Maka seorang suami pemberani, dia harus menyiapkan segala resiko. Pilih dia atau saya. Itu jawaban istri pertama. Semangat 45, baru 45. 2017 sudah kembali. Jadi perlu kasih tahu, saya mau menikah, saya menikah. Kalau sudah menikah, jangan lama-lama ditunda. Makin lama semakin menggerogoti hati kita. Makin lama tidak diberitahu, semakin banyak sering kita bohong. Kok pulang lambat mas? Vespa mogok. Padahal nggak mogok, mampir di yang kedua. Bohong lagi. Hidup penuh dengan kebohongan, dan itu akan menghilangkan keberkahan. Lebih baik jujur kepada istri, walaupun istri menerima. Kalau menolak juga tetap katakan sejujurnya. Laki-laki yang jujur susah dicari. Jadi katakan saja, jangan menunda-nunda. Apapun resikonya. Tapi tadi tampakkan kebaikanmu kepada istrimu yang pertama. Tampakkan kebaikan kita. Kalau kita sudah punya nilai lebih di hadapan istri yang pertama, maka istri hanya mengancam, pilih dia atau saya. Setelah kita kasih tahu bahwa kita sudah menikah, paling yang ada hanya air mata. Tapi nggak akan nikah. Kenapa? Karena nyari yang kayak kita susah. Kita sudah tunjukkan dulu kebaikan kita terus. Itu dia, baru kasih tahu. Itu caranya. InsyaAllah tidak akan lepas istri yang pertama. Kemudian sebelum pertanyaan yang pertama, saya jawab, apakah ada sekarang sama Ustaz? Ada beberapa, tapi mau saya survei sendiri dulu. Kalau saya kasih antum rugi saya. Jadi ya, tunggu suatu saat nanti barangkali. Itu jawabannya. Nah, baru pertanyaan yang pertama saya jawab, apa manfaat poligami bagi istri yang pertama? Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak ada manfaat. Harus dicatat dan digaris atas. Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak ada manfaat. Semua perintah Allah, fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang kamu sukai 2 atau 3 atau 4. Diawali dengan 2. Bukan 1, 2 atau 3 atau 4. Iya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan aw ma malakat aymanukum. 1 saja atau budak-budak yang kamu miliki. Sehingga betul bahwasanya orang yang 1 harus ngaku emang pengecut. Maka tadi bilang, kok makin takut ya? Udah tahu ilmunya malah makin takut. Gak dipaksa.
dan gak halus. Memang kita takut. Yang kedua, di antara manfaatnya adalah untuk mendapatkan keturunan. Ada kalanya ada orang sudah menikah, tapi belum juga dapat keturunan, sehingga dia perlu menikah yang kedua agar dia bisa mendapatkan keturunan dari istri yang kedua. Yang ketiga, sudah ada keturunan, tapi perempuan semua pengen punya anak laki-laki, maka jadi alasan buat suaminya, saya mau nikah lagi. Kenapa? Karena kamu gak bisa melahirkan laki-laki. Saya ingin cari wanita yang bisa melahirkan laki-laki. Yang ketiga, yang jelas sama seperti yang pertama, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan untuk menjalankan sunnah Nabi. Kemudian yang ke-5, untuk memenuhi kebutuhan suami. Karena ada kalanya suami tidak cukup dengan satu istri. Ada suami yang Masya Allah udah kayak minum obat pagi, siang, sore. Kesian istrinya, gak sanggup istrinya melayani. Dan itu karunia dari Allah Rabbul Alamin. Kalau karuniakan kepada laki-laki, nah seperti itu, dia punya kemampuan. Sehingga kalau cuma satu istri, kesian istrinya. Dan banyak istri-istri yang tidak sanggup, akhirnya timbul kecekcokan. Nah solusinya dengan ini. Dan yang terakhir, perintah Nabi untuk meneladani burung. Seperti yang Nabi katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama tarzuqut tayr, kama yarzuqut tayr tahtu himasan wa taruhu bitawan." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Ini hadis bercerita tentang teori rezeki dengan cara tawakal kepada Allah. Berangkat pagi, pulang malam, niscaya dapat rezeki. Faedah yang lain, Nabi mengatakan kalau kalian bertawakal seperti burung. Padahal yang mencari makan bukan hanya burung, tapi nanti kenapa sebutkan burung? Karena ada keistimewaan pada diri burung yang disuruh kita laki-laki meneladaninya, terutama burung yang namanya ayam jago. Burung apa? Ayam jago. Itu jenis burung 5 yang disuruh kita diteladani dari burung. Pertama, burung itu, ayam jago itu bangunnya pagi. Maka laki-laki harus biasakan bangun pagi. Burung bangun pagi, jago bangun pagi untuk membangunkan sholat tahajud, bangunkan subuh. Yang kedua, yang kita tiru dari burung adalah burung ayam jago, suaranya bagus. Maka sebagai seorang suami bagus-bagus dalam berbicara kepada istri. Bagus-bagus bicara sama istri, jangan kasar-kasar. Satu apa tadi? Bangun pagi. 2, suaranya bagus. 3, ayam jago itu pencemburu. Dia rela bertarung kalau ada betinanya yang ganggu. Rela bertarung. Itu dia. Maka laki-laki harus punya sifat cemburu. Yang keempat, di antara keistimewaan ayam jago, dermawan. Makanya ayam jago itu kalau nemu makanan, dia nggak makan sendiri. Dia panggil kuk, maka babon-babon pada mereka. Karena apa? Dermawan. Playboy. Ayam jago. Kemudian baru yang kelima, ayam jago itu banyak kawin. Sehingga jam 10 pagi udah dapat babon dikit. Itu ayam jago. Inilah di antara manfaat yang banyak sekali daripada poligami. Dan Allah membuat syariat yang lebih tahu manfaatnya. Kita hanya mengungkap sebagian kecil. Semoga Allah Ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban yang sudah kita berikan dan penjelasan-penjelasannya. Sebenarnya masih banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan memang kami berharap acara-acara seperti ini itu menyelesaikan semua persoalan kita. Karena keinginan itu banyak dan kadang-kadang sudah menjalani dan mau menjalani, tapi tertentu persoalan kadang-kadang tidak ada ujungnya. Ini memang waktunya sangat terbatas sebenarnya. Tidak cukup mungkin sekali dua kali untuk menghadiri majlis seperti ini untuk menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan buka jalurnya Ustaz. Kita minta sama Ustaz biar nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin masih ada persoalan-persoalan yang belum terselesaikan bisa kontak langsung Ustaz. Dan kami pun insya Allah di FKPS ada forumnya, karena banyak-banyak teman-teman yang ta'adud itu barangkali sedikit bisa menyelesaikan atau tidak terurailah persoalan-persoalan kita dengan adanya komunikasi dengan kita insya Allah. Yang Ustaz bisa, dengan kami pun insya Allah nanti bisa. Ya mungkin Ustaz nomornya Ustaz bisa dicatat sama bapak-bapak, ibu-ibu. Silahkan yang mau tulis 087 087 berapa? Lupa saya. Namanya ada di ya silakan dicatat 0818 ya 0825 ya diulang ya 0818 0825 8345. Sekali lagi ya 0818 0825 8345. Buat panitia mungkin ada organisasi yang mengisi bukan sekedar bapak ya, tapi jadi melakukan taat dari wanita. Insya Allah nanti untuk pesan atau pesan ke kita, insya Allah nanti bisa ini masukan gitu kan untuk iya sudah melakukan. Demikian saja untuk materi yang kita di sesi pagi hari ini. Semoga apapun materi yang aku sampaikan tadi berkah buat kita, bermanfaat buat kita dalam menjalani rumah tangga kita ke depannya. Kami selaku moderator mohon maaf jika ada kata yang tidak tepat atau kesalahan dalam menyampaikan. Kami minta maaf. Terima kasih atas kehadiran Ustaz, jazakallahu khairan, dan jazakallahu khairan juga atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu. Dan insyaallah kita masih ada sisi berikutnya sampai jam 12. Ini setelah ini insyaallah sarapan dan istirahat sebentar. Nanti akan masuk lagi, kita ada materi olahraga ya setelah ini. Sarapan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.